Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kedatangan jamaah Angkruk Islami ini, Bapak Suratman yang terhormat. Oh, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih. Gimana ikut datang ke sini? Alhamdulillah wa syukurillah saya diberi kesempatan untuk bertanya dengan Pak Ustadz Juri. Begini Pak Ustadz, ini banyak netizen tanya kepada saya untuk menanyakan kepada Pak Ustadz Juri. Piye to tata carane sholat sing bener niku Pak Ustadz? Kersane orang-orang awam ini Pak Ustadz. Bab sholat Pak Ustadz. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin ngajinya kurang, orang-orang desa yang mungkin belum tahu tentang tata cara sholat, monggo dijelaskan. Awam. Iya, kalau orang ngalim kiai ustadz nggak perlu dibahas. Betul sekali Pak Ustadz. Udah paham betul mungkin sholat-sholatnya dan sebagainya. Gimana? Ya, ini ibu-ibu, bapak-bapak yang bertanya kepada saya untuk menanyakan carane sholat sing bener niku pripun Pak Ustadz. Nah, mungkin diawali dari niat dan sebagainya. Mohon dijelaskan di acara pada malam hari ini untuk pencerahan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah. Matur suwun Pak Ustadz. Sholat yang benar itu ya bisa dikatakan relatif, dalam arti kan sesuai kemampuannya ya. Ya, sholat nggak bisa dipaksakan harus begini, harus begitu, baik itu gerakannya maupun bacaannya. Maka yang dinamakan sholat adalah aqwalun wa af'alun, ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau kemudian rangkaiannya itu tentu saja banyak yang berhubungan dengan rukun sholat, dalam arti hal-hal yang harus dilakukan sholat, baik itu gerakan maupun bacaan. Yang intinya jelas orang sudah tahu banyak, apalagi yang sudah sholat tentu saja tahu, apalagi yang sudah mempelajari ya. Gerakan sholat sama ucapan sholat yang diucapkan itu lebih banyak gerakannya sholat itu ya. Sholat itu lebih banyak gerakannya daripada yang diucapkan. Kalau yang diucapkan itu yang wajib, itu ijma ulama sama berpendapat, sama sepakat ulama itu ya hanya Fatihah sama tahiyat akhir. Oh gitu. Selain bacaan itu sunnah. Kemudian apa yang dimaksud Pak Suratman itu ya orang awam atau mungkin problem atau susahnya orang awam gimana itu? Begini Pak Ustadz, kita mulai dari niat Pak Ustadz. Apakah niat yang kita ucapkan saya sebagai orang awam usoli sampai terakhir itu, apakah itu niat yang betul-betul, apakah niat yang dalam hati menurut agama Islam betul nggih? Mohon diperjelas Pak Ustadz. Iya, hampir semua ibadah itu, terutama yang wajib itu pasti pertama kali itu adalah niat itu. Jadi bahkan hampir seluruh ulama yang mengarang kitab itu pasti ada awalnya itu innamal a'malu binniyati. Yang mana hadis ini juga banyak ulama berpendapat mengartikannya pun macam-macam. Tapi yang masyhur, yang kondang ulama-ulama itu sepakat itu ya, amal itu bisa sah dan tidak itu tergantung niat. Jadi niat ini sangat menentukan sah dan tidaknya sebuah amal. Jadi innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal-amal atau beberapa amal itu pasti digantungkan pada niat. Dan niat sholat itu yang jelas niat itu qasdu syai'in muktaronan ala fi'lihi. Istilah fikihnya itu seperti itu. Jadi orang itu punya tujuan apa, nah itu diungkapkan dalam hatinya tujuan itu, bersamaan dia melakukan perbuatan itu namanya niat. Nah ini nanti beda-beda. Kalau niat puasa bukan dari awal puasa niat enggak. Kalau niat puasa itu harus mabit, harus diinepkan, harus malam kalau puasa ya. Tapi kalau sholat itu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi pada saat takbiratul ihram Allahu Akbar ini hatinya harus bergerak, hatinya harus punya tujuan bahwa dia adalah sholat. Nah, itu bisa panjang, tapi juga bisa ringkas saja. Kalau panjang mungkin orang-orang awam satu kesulitan ya.
Mas Allahu Akbar hatinya, kemudian tujuan saya sholat zuhur makmum 4 rakaat fardhu krono Allah, sama sepanjang seperti itu, sebagaimana seperti usolli fardhu zuhri 4 rakaat dan sebagainya itu sangat panjang, itu bisa diringkas jadi Allahu Akbar aku sholat zuhur makmum katakanlah. Aku sholat zuhur, nah dewan aku sholat zuhur, itu saja udah bisa. Oh begitu. Allahu Akbar, dalam Allahu Akbar dia punya tujuan aku sholat zuhur. Nah jamaah ya, aku sholat zuhur jamaah atau aku sholat zuhur makmum. Iya. Nah itu saya kalau berjamaah. Kalau nggak ada kata-kata mamu atau ikut atau berjamaah tadi nggak sah. Kalau soalnya sendiri Allah Akbar niat sholat zuhur gitu saja, jamaahnya yang nggak hasil. Sholatnya tetap hasil. Maka makmum ketika berjamaah dia harus mengatakan jamaah atau mengatakan ikut orang ini sholat, contoh imam, atau yang paling masyhur, paling kondang kalau paling kondang, paling kondang itu makmum, saya sholat zuhur makmum. Itu saja kan ringkas. Jadi enak mengucapkan. Kemudian orang-orang ada istilah usolli fardhu zuhri atau usolli fardhul maghribi, itu lafat niat. Kalau itu diucapkan sebelum takbiratul ihram itu belum kategori niat. Oh gitu Pak Ustaz. Kecuali bagi orang yang betul-betul sulit. Iya. Artinya sulit memang nggak bisa. Allahu Akbar memang nggak bisa dia. Niat di dalam hatinya nggak bisa. Ya sudah, pokoknya dia itu kerentak atau berkehendak ya, bermaksud pokoknya dia berdiri, apalagi jamaah imam sudah mulai sholat kemudian dia ikut, ya pokoknya aku sholat. Dia nggak mampu niat Allah tetap sah. Ini untuk orang awam ya. Kalau memang betul-betul nggak bisa. Nah itu, ya tentu saja orang yang seperti ini tentu ibadahnya ya mungkin beda dengan orang yang betul-betul bisa diilmui dan bisa ya. Seperti Allahu Akbar, dalam Allahu Akbar dia punya kerentek bergerak dalam hatinya itu kalau dia niat sholat itu yang paling bagus. Berarti niat yang bagus itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Itu kalau niat dalam hati. Yang bisa sekali lagi ya. Iya, betul. Sekali lagi agama itu jangan dibuat sulit. Betul ibadah juga enggak usah dibuat sulit. Kalau nggak bisa ya wes saisone. Iya. Saisone salat ya ngene lah sangger Allahu Akbar. Salat saisone itu bagi orang-orang awam. Itu sudah istimewa, sudah dapat pangkat lah, dapat nilai lah, di depan Allah tetap dapat nilai. Karena memang kemauannya seperti itu. Ya, betul sekali. Memang begini Pak Ustadz, kadang ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang desa yang tidak paham dengan ngaji, dengan acara ini berarti begitu tidak begitu sulit untuk mengadakan niat. Kadang dia bertanya usolli fardhul dzuri dan sebagainya sampai selesai, kadang itu belum bisa melafadzkan, tapi dengan niat dalam hati takbiratul ihram itu lebih bagus, lebih afdal. Berarti alhamdulillah, berarti Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke Pak Ustadz, untuk yang masalah niat ya saya tambahkan lagi ya, itu ya sekalian yang melihat ini, tolonglah kalau mengajari orang-orang yang baru belajar sholat itu jangan ketat-ketat. Takutnya dia nanti malah jenuh dan kesulitan, malah jadi niatnya hilang. Akhirnya malas sholat. Jadi malas sholat. Buat gampang saja mereka itu. Saya itu sekali lagi setiap ngaji kalau ada hal seperti ini pasti saya cerita ya. Itu tetangga saya sendiri itu ya. Kesulitan. Tapi dia juga bertanya orang macam-macam. Itu ada yang bilang sama dia, wah harus begini. Itu kemudian dia kembali ke saya bertanya, Pak Zuri itu kok katanya sholat harus gini-gini. Wah susah ini. Jadi dia itu kemudian kayak orang bingung. Karena dia belum mampu. Jangan begitu. Apalagi orang sepuh-sepuh Pak Ustadz. Takut mau bertanya. Mungkin dia baru Islam atau Islam sejak kecil itu memang belum pernah sholat. Maunya sholat sudah tua-tua ini dia katakanlah taubat mau sholat. Itu sebisanya saja. Betul sekali Pak. Belum hafal Fatihah, saya suruh baca Allah. Oh gitu Pak Ustadz. Belum hafal Fatihah loh. Ya nanti kaitannya dengan tadi rangkaiannya niat, kemudian apa ya? Selanjutnya sholat itu niat, terus berdiri ya bagi mampu. Tentu saja juga bagi yang mampu. Betul. Kalau nggak mampu duduk. Kalau nggak mampu duduk ya berbaring. Nggak mampu berbaring ya dikubur. Orang berbaring udah nggak bisa.
Orang berbaring nggak bisa ya udah dikubur, udah wajib sholat sudah. Udah wajib sholat. Iya. Loh, kalau berbaring nggak bisa apa-apa ya nggak bisa apa-apa memang. Asal masih kesadaran ada. Iya. Maka termasuk syaratnya sholat termasuk balik akil ya. Iya. Jadi anak kecil juga belum wajib sholat. Sudah ada balik itu baru wajib. Kemudian akil berakal. Kalau memang akalnya sudah nggak ada itu nggak wajib sholat. Balik itu sampai umur berapa Pak Ustaz? Balik itu rata-rata 15 tahun. 15 tahun. Atau sebelum 15 tahun itu laki-laki sudah pernah keluar mani. Iya. Baik itu mimpi atau apapun, yang penting dia pernah keluar mani. Iya. Umur 13 tahun kok anak laki-laki pernah keluar mani, berarti dia sudah balik. Dihitung Atau balik. perempuan sudah haid. Oh, sudah haid. Iya. Ya. Belum umur 15 tahun kok sudah haid, berarti dia sudah balik. Tapi mungkin perempuan itu enggak haid sampai umur 16, berarti 15 tahun sudah dikatakan balik walaupun belum haid. Tapi umurnya sudah 15 tahun. Hitungannya enggak enggak masai loh. Hitungannya komariah yang hitungan digenapkan 30 hari. Oh, 30 hari. Ya. Jadi ya secara umum umurnya 15 tahun lah tahun. Itu. Balik itu ketika orang itu mungkin sakit koma, itu enggak wajib sholat. Akalnya kan hilang. Oh, gitu. Iya. Akalnya hilang. Ini pembahasan banyak ya. Itu ada khilaf-khilafnya dalam arti nanti koma begini nanti kodoknya gimana, itu bahasannya ya harus dengan buka kitab fikih jelas itu. Kita yang saja yang awam-awam dulu tadi niat, kemudian berdiri terus takbiratul ihram dan jadi niat sama takbiratul ihram diusahakan bersama. Bibirnya mengucapkan Allahu Akbar, hatinya mengucapkan niat salat apa ditentukannya, subuh zuhur asar makmum atau kalau sendiri ya cukup niat salat subuh selesai. Tapi Allahu Akbar niat salat subuh makmum. Nah, itu saja selesai. Berarti kan basa Jawa kan nggih saged untuk niat salat. Nah, niat itu tujuan hati ya, qasdu sain, qasdu itu menuju ya. Niat akan melakukan tujuan. Itu terserah mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, mau bahasa terserah. Ya. Lah umpami Pak Ustad, ana wong kesusu-susu, ternyata belum niat langsung takbiratul ihram pripun Pak Ustad ngoten niku. Nah, itu bahasanya itu tentang ya. Barang siapa lupa akan rukun sholat, jadi bagian-bagian sholat yang wajib kok dia lupa. Iya. Di antara termasuk itu tadi lupa nggak niat, kemudian di tengah sholat dia ragu, saya tadi kok nggak niat ya, niat apa enggak ya, kan gitu pasti. Betul. Tinggal dia kemantepannya gimana. Oh gitu. Iya. Kalau yakin belum niat ya diulangi. Diulang sholat dari awal Pak Ustaz. Iya. Tapi udah yakin niat ya sudah lah, nggak usah dimamang-mamangin belum niat apa tidak gitu. Makanya kan niat ini kan termasuk hal penting dalam sholat. Ya. Berarti memang sebelum sholat harus niat dulu biarpun dalam hati. Apalagi orang Jawa itu punya tradisi ya, sholli fardhu dzuri itu kan tradisi orang Jawa ya, tradisi orang Jawa kelihatannya itu. Jadi mungkin ulama-ulama mungkin ya memang nggak mengajarkan sholat sholli fardhu itu namanya. Artinya itu orang-orang yang biasa ngajarkan sama anak-anak kecil itu memang ada Jawa, Islam yang ada di Nusantara ini. Ngajari anak-anak, ayo niat sholat subuh, sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Panjang sekali lah itu kalau sama takbiratul ihram udah Allah. Panjang sekali wah. Ya bisa kacau itu. Nah itu bisa dikatakan lafadz pancingan agar supaya ketika sholat itu betul-betul niat. Oh, gitu. Jadi awalnya mau sholat itu sholli fardhu nah kemudian baru Allah. Saya biasa sekalian ngomando jamaah ya, saya agak keraskan ketika baru mau maghrib umpamanya terus saya Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Itu kan sebuah harapan-harapan dan doa-doa sebelum sholat itu biar hatinya itu teguh. Kemudian sholli fardhal maghribi imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Saya biasa seperti itu. Itu untuk memancing baik dari diri sendiri maupun jamaah biar niatnya benar. Betul. Iya. Tapi itu yang saya ucapkan di depan itu belum kategori niat. Yang saya ucapkan tadi loh, belum kategori niat. Niat ya Allahu akbar pada saat Allah ini. Iya. Itu ya. Saya tambahkan lagi. Kalau di YouTube itu jelas banyak yang berpendapat, enggak perlu niat gini-gini. Yang penting dia mau sholat ya sholat sudah sholat itu. Itu pendapat ini bisa dipertanyakan. Artinya dipertanyakan
sebagaimana paling tidak kan solu kama ro'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kamu melihat aku salat kata Nabi. Iya. Lah ulama-ulama itu punya riwayat. Iya. Jelas sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi. Akhirnya betul-betul tahu cara Nabi sholat. Iya. Dan tentunya niat itu ya seperti itu. Bukan kok kemudian nggak usah niat, enggak. Tetap ulama semua ijma kalau niat itu termasuk bagian wajib atau bagian penting pokok dari sholat. Betul, Pak Ustaz. Niat, takbiratul ihram dan sabar berdiri. Iya. Terus tapi terus baru baca Fatihah. Kalau dipertanyakan ya ada hal yang lucu loh ya. Gimana Pak Ustaz? Takbiratul ihram kalau berdiri udah harus dahulu mana? Ya itu. Nah itu nggak ada jawabannya. Takbiratul ihram nggak berdiri ya nggak sah. Kemudian berdiri nggak takbiratul ihram ya nggak sah. Yang mana yang dulu? Ya nggak usah dibahas. Iya. Itu ya, Ustaz, kemudian gitu. sama begini. Berdiri dulu apa niat? Tapi semua kitab fikih pasti pertama kali sholat atau rukun sholat adalah niat. Iya. Tapi bagaimana bisa niat kalau belum nggak berdiri nggak takbiratul ihram? Iya. Nah. Ya itu masalahnya. Dulu mana niat dengan berdiri harus yang didahulukan mana? Itu nggak penting. Nggak penting. Nggak penting. Ya. Berarti tabligh terus dibaca Al-Fatihah Pak Ustaz. Bagaimana hukumnya? Termasuk Fatihah ini kan syarat sahnya sholat. Kalau yang nggak bisa baca Fatihah bagaimana Pak Ustaz? Ya kalau di surat Al-Muzammil itu ada ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an ya. Maka bacalah yang kamu bisa dari Quran. Kalau nggak bisa Fatihah ya surat yang lain yang dia bisa. Nah ternyata kok semua nggak bisa. Itu tadi seperti saya punya tetangga itu alhamdulillah sudah meninggal. Oh gitu. Oh enggak kok mati apa enggak. Maksudnya itu. Maksudnya beliau itu meninggal sudah betul-betul niat sholat. Jadi sekitar dia niat sholat, kemudian tekun sholatnya, itu sudah 2 tahun kemudian dia meninggal. Meninggalnya itu enak. Habis makan sarapan pagi, nyantai-nyantai, depan TV, kipas-kipas, habis makan itu meninggal. Sampai 2 tahun nggak bisa baca Fatihah Pak Ustaz? Oh bisa, akhirnya bisa. Ya. Tapi sebelum bisa kan, apakah sebelum bisa baca Fatihah nggak usah sholat? Nggak usah sholat karena Fatihah termasuk yang diwajibkan dalam sholat. Ya nggak bisa begitu. Nanti kan nggak sholat terus. Nah itu Pak. Iya. Kalau dia belajarnya 1 tahun baru bisa, masa nunggu 1 tahun baru sholat? Ya enggak. Sekali dia Islam, ngaku Islam atau mungkin ya maaf ini ya mungkin non Islam kemudian masuk Islam, ya sekali itu juga langsung wajib sholat. Oh gitu Pak. Ya sholat gimana? Ya sak mampunya. Jadi roboh gedang gak apa-apa, sepenting sholat gitu Pak Ustadz ya. Iya bisa. Kata-katanya kan gitu orang Jawa. Iya. Roboh gedang sepenting la sholat. yukallifullahu nafsan illa wusaha itu kalau nggak salah ada di kita kemarin ngaji ya tafsir, pas ngaji tafsir itu di akhir-akhir surat Al-Baqarah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa kemampuan seseorang kecuali yang dia mampu. Betul. Kalau baru masuk Islam atau dari kecil memang Islam tapi tidak pernah tahu sholat, caranya sholat, bacaan sholat nggak pernah, tua-tua umur 50, umur 55, umur 60 baru sholat, ya memang nggak bisa Fatihah yang belum hafal, bahkan ya belum bisa melafadzkan saja sulitnya bukan main. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, angilira karu-karuan, ya sebisanya. Sebisanya Pak. Ya. Kalau bisa Al-Ikhlas ya Al-Ikhlas. Kalau semuanya nggak bisa ya apa yang bisa? Allah bisa. Allah. Biasanya ya sulit. Allah. Biasanya gitu ya. Sulit. Ya subhanallah boleh, alhamdulillah boleh, zikir-zikir itu boleh. Apa yang dia bisa. Begini Pak Ustadz, begitu pentingnya sholat dalam hidup kita di dunia ini. Apakah betul besok yang dihisab pertama kali di hari kiamat itu adalah tentang sholat Pak Ustadz? Awaluma yuhasabu min amali abdin wa sholatu ya. Insyaallah hadisnya seperti itu. Pertama kali yang dihisab, yang diperiksa, besok di hari kiamat pada saat sidang kita di hadapan Allah Ta'ala adalah atau yang ditanyakan adalah sholat. Betul Pak Ustaz. Sholat. Jadi begini, mengapa kok begitu penting sholat ya? Orang harus punya filosofi,
orang harus punya semacam apa ya, kias. Dalam arti kias itu mengkiaskan sebuah pengertian atau sebuah pengetahuan begini. Mengapa sholat begitu penting? Kita harus tanya diri kita juga. Kita itu siapa? Iya. Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang menciptakan. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oke, jangan sebut Allah dulu. Iya. Kita ini kita yang ilmiah dulu, yang Iya. yang logis, Iya. yang nalar, yang logik. Bahasa saya logik ini. Yang keren. Kita ini makhluk yang diciptakan oleh yang menciptakan. Iya. Kemudian yang menciptakan itu menghendaki begini. Itu pantasnya itu ikut apa bantah? Ya wajib ikut. Nah, itu. Iya. Itu. Karena sholat itu adalah bentuk penyembahan dan penyerahan diri seorang yang diciptakan kepada yang menciptakan. Yang menciptakan. Yang menciptakan. Ya. Itu poin pentingnya itu, Itu Pak poin Ustaz. penting, harus Poin penting. punya perasaan seperti itu sehingga kita sholat pun akan terasa gairah dan semangat karena kita itu memang butuh. Iya. Jangan kemudian Allah itu atau Tuhan itu mah besar, nggak usah disembah, tetap dia tetap besar, nggak usah sholat nggak apa-apa sebetulnya, dia tetap Tuhan. Iya. Nggak begitu. Itu ya betul, artinya Iya. dia tetap Tuhan. Ada yang menyembah atau tidak, Allah tetap Tuhan. Tapi bukan itu kan bagi Allah Iya. yang maha besar, Iya. nggak ada ngaruhnya. Iya. Mau ada yang menyembah atau tidak. Iya. Tapi bagi makhluk, maka saya kalau mengurai Islam itu ya, Islam itu adalah sebuah ketundukan. Berarti kalau sebuah ketundukan, berarti sebetulnya Islam itu bukan sekedar agama. Iya. Islam itu menyeluruh, kafah itu menyeluruh mulai dari pohon itu dicipta Allah, mulai dari bijinya kemudian tumbuh, nanti besar, tertempa angin, bisa patah dan sebagainya, itu alami. Iya. Itu namanya Islam. Iya. Mengikuti takdir Allah, mengikuti betul. perintah Allah, mengikuti ketetapan Allah. Iya. Nah, cucu terus manusia pas diweni akal, semenjak manusia punya akal itu lewane ra karu-karuan, pikirannya macam-macam. Iya. Ya? Iya, betul. Merasa sekali. bisa, merasa apalagi punya kuasa, merasa kuasa. Nah, tapi ngena pensiun ya nggak ada apa-apanya. Iya, iya. Merasa punya uang banyak, nanti nak pada saat bangkrut marat ya nggak ada apa-apanya. Apalagi nah, total kalau sudah mati nggak ada apa-apanya. Manusia itu semenjak dikasih akal, akalnya mulai beraksi, mulai apa namanya itu berkembang atau berfungsi ya. Akalnya mulai berfungsi. Iya. Itu jadi gak karu-karuan manusia sebetulnya itu. Kalau kita mau Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Iya. Itu kalau nggak salah ada di surat Ar-Rum ya. Allah adalah zat yang menciptakan kamu, memberi rezeki kamu, mematikan kamu, Iya. kemudian menghidupkan kamu. Iya. Berarti ini juga mengandung arti hidup itu pada hakikatnya itu setelah kita mati, hidup yang hakiki setelah Yang kita mati. hakiki. Ini belum hidup yang hakiki. Oh, begitu. Kemudian perjalanan hidup ini ya, kita itu tidak pernah bantah ketika roh dibuat, ditiupkan ke dalam jasad yang Jasad. ada di kandung ibu kita, Iya. kita itu nggak pernah bantah. Sampai lahir itu nggak pernah bantah. Cuman sekarang itu kan di hari kasarnya sekarang, oh ini sudah kelewat apa kandungannya sudah kebesaran harus dioperasi. Sesar. Dulu belum ada operasi, lahir procot-procot yang kena karu-karuan. Iya. Itu alami, itu Islam. Iya. Artinya apa? Semua sesuai dengan kehendak Gusti Allah. Iya. Nah, tapi setelah lahir, setelah mulai 15 tahun, 20 tahun, akalnya mulai berfungsi. Neko-neko manusia itu. Iya, terus neko-neko, sholat ra penting dan sebagainya. Ya neko-neko. Oke. Padahal kalau melihat itu ya, itu dimana sama saya katakan tadi apa? Mempelajari filosofi sholat, filosofi hidup ya. Filosofi Allah menciptakan dari roh. Kemudian dari istilahnya sperma sama ovum ketemu menjadi alaqah atau yang menggantung di rahim menjadilah berbentuk apalah mulai dari darah, daging, tulang terbentuk akhirnya wujud manusia kemudian diberi roh. Itu kan manut-manut saja ya, dia dengan ketetapan Allah itu manut-manut saja. Iya, betul. Itu. Tapi setelah lahir ke dunia kemudian dikasih akal, Iya. terus reko-reko macam-macam aja. Tapi nanti kalau sudah mati ya, Iya. kembali lagi, tunduk lagi, Iya. nggak bisa apa-apa. Iya.
Yang baik ya dikasih ganjaran baik, Iya. yang jahat dikasih ganjaran jahat. Enggak bisa Ya. bantah. Begini Pak Ustadz, begitu pentingnya sholat dalam hidup kita ini besok dipertanggungjawab, dihisab pertama kali Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang ada pengertian begini Pak Ustadz, di dunia itu dia adalah agamanya jelas Islam, tapi di dunia itu dia tidak pernah berbuat jelek. Intinya ya sering sodako, sering bantu masjid, sering sosialnya sangat bagus, tapi tidak sholat, tidak puasa. Yang penting dia berbuat baik di dunia. Bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang itu? Itu termasuk sering ditanyakan juga ya itu ya. Memang orang itu Islam, dia baik, dia punya harta juga Sering sedekah sedekah, ya, sering baik sedekah, sama tetangga maupun bahkan dia kalau bangun masjid bantu bangun masjid, Betul, misalnya. Tapi dia tidak mau sholat. Ini yang saya takutkan begini. Kalau tetap di akhirat itu hak mutlaknya Allah ya. Saya tidak berani memastikan dia itu harus di neraka atau tidak, saya nggak berani. Cuman alamatnya, sebagaimana yang disinyalirkan Allah atau yang dituangkan Allah dalam Al-Quran, wahyunya Allah dalam Al-Quran itu ada gini ya. Ayat itu masalakakum fisakor, masalakakum fisakor. Apa yang menjadikan kamu itu ngambah di neraka atau hidup di neraka? Jawabnya orang-orang penduduk neraka itu, lam naku minal musallin. Kami tidak pernah sholat. Nah, saya takutkan jangan-jangan orang yang tidak pernah sholat itu ya nanti itu dimasukkan neraka sakor. Tapi saya nggak memastikan ya, saya nggak menghukumi orang yang nggak sholat pasti neraka kamu. Kamu nggak pernah sholatan, neraka kamu. Yang enggak juga, saya nggak seperti itu. Wallahu a'lam. Nanti di surga atau di neraka wallahu a'lam. Tapi yang jelas ada sinyal-sinyal bahwa masalakakum fisakor. Itu nanti ada di Qurannya itu ayat mana ya itu? Surat apa? Ada lah ya. Masalakakum fisakor. Apa yang menyebabkan kamu itu di neraka? Jawabnya lam naku minal musallina. Kami tidak pernah sholat. Lam naku minal musallin. Ya, semoga kita semua diberi hidayah yang nonton acara ini, yang mungkin sholatnya masih dangtek nggih, mungkin bisa rajin lagi. Rajin nggih. Pokoknya sholat itu kayak enjoy. Sholat itu kayak itu kita itu apa ya? Piknik kepada Allah. Semacam-macam juga enggak berani, yang penting kadang enak. Begini Pak Ustadz, semakin tinggi memang derajat kita di dunia, semakin tinggi derajat kita di dunia tentang apapun, memang sholat ini sering terabaikan. Apalagi punya kesibukan ya, sangat luar biasa. Seperti Pak Surama kadang tadi. Aduh, mending jadi orang biasa gitu. Perkara dunia, entah itu rapat apa meeting apa macam-macam itu mengalahkan semuanya. Wallahu a'lam lah. Ya, semoga kita dapat hidayah semua di acara. Amin. Di acara ini kita yang sholat dangtek makin rajin, yang mungkin kurang tepat waktu sholat 5 waktu mungkin bisa tepat